Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di materi tentang meyakini qada dan qadar Allah. Di materi kelas 12 kita akan membahasnya. Kita sama-sama menyimak. Salam vokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Az-Zuhud, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ria, dia akan mendapatkan keriaannya. Dan siapa saja yang marah, dia pun akan mendapatkan murka Allah. Dalam hadis lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan dan ilmunya menggantungkan kenyamanan dan kegembiraan pada keyakinan dan riya, dan menghubungkan kesusahan dan kesedihan dengan keraguan dan ketidaksenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11, dan siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah, Allah berfirman, wahai anak manusia, pusatkan perhatianmu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku penuhi hatimu dengan keyakinan dan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Wahai anak manusia, janganlah kamu jauh-jauh dariku. Jika kamu jauh, maka aku penuhi hatimu dengan kemiskinan dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Oleh karena itu, melihat dari Quran dan hadis di atas tadi, bahwa kita mesti percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah secara totalitas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, niscaya Allah akan menghimpun kekuatannya, menjadikannya kaya hati, dan dunia datang kepadanya dengan patuh. Akan tetapi barang siapa yang cita-citanya adalah dunia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan dia miskin, menjadikan dia kemiskinan di depan matanya, dan dunia tidak datang kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Zaid bin Sabit. Baik, kita cermati kisah berikut. Masih ingatkah kita terhadap kisah Nabi Musa alaihissalam yang memegang teguh keyakinan, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dirinya dihadapkan oleh hamparan laut dengan gelombangnya yang dahsyat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya, hendak membunuhnya. Bahkan para pengikutnya pun akan dibasmi. Namun Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan yang betul-betul kepada Allah, tidak akan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi petunjuk kepadaku. Maha suci Allah. Dengan mantap Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya berjalan di tengah lautan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar bahwa tidak ada lagi kaumnya yang beriman. Kita tahu bahwa Nabi Nuh yang usianya kurang lebih 1000 tahun hanya mendapatkan pengikut beberapa orang saja. Akan tetapi Nabi Nuh terus berusaha maksimal. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu,
di tengah gurun pasir yang tandus. Nabi Nuh alaihissalam membuatnya bertahun-tahun, mulai dari menanam pohon hingga menebangnya. Ia membuat perahu besar di tanah yang kering kerontang. Secara logika, perahu itu diperuntukkan ketika ada air, tapi di tanah yang kering kerontang justru Allah memerintahkan untuk membuat perahu. Akan tetapi karena keyakinan kepatuhannya kepada Allah, betul-betul patuh, taat, dan yakin kepada Allah, sehingga tanpa banyak bertanya beliau membuatnya dengan para pengikutnya yang yakin beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah SWT menyuruhnya membuat perahu. Hal itu untuk membuktikan keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian berada di posisi Nabi Nuh, mungkinkah keyakinan kalian, keyakinan kita terhadap Allah akan tetap tegar? Coba kita bayangkan, kapal di tengah gurun yang tandus. Jika kisah Nabi Nuh alaihissalam ini dianalogikan dengan keadaan yang sekarang, maka apakah kita yakin dengan sepenuh hati? Jangan pernah berpikir bahwa semua ini tidak lebih dari sekedar impian kosong. Gurun pasir pada saat Nabi Nuh alaihissalam tidak ada bedanya dengan kondisi saat ini. Karena yakin, akhirnya mereka membuat kapal dan menaikinya bersama umat yang meyakininya. Ini adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, sehingga dia mampu merubahnya. Quran surat ke-13 ayat 11. Pengertian qada dan qadar Allah. Para ulama berbeda pandangan atau berbeda pendapat dalam memberikan arti kata tentang qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar Allah mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, yang Allah Subhanahu wa taala adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberikan kadar, ukuran
aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2, Allah berfirman bahwa kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk tentunya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 70, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam kitab Allah, kitab Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabl anna antabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada qada dan qadar itu meliputi 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman kepada qada dan qadar itu meliputi iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluknya, ciptaannya. Qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan bahwa takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya semua itu adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah serta kasih sayang Allah. Dan kebaikan keburukan bukanlah sifat Allah dan bukan pula pekerjaannya. Dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 44 disebutkan, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi
manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan dengan judul Iman kepada Qada dan Qadar Allah bagian pertama. Kita berjumpa lagi di Iman kepada Allah, Iman kepada Qada dan Qadar Allah bagian kedua di video berikutnya. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam terkasih, jangan lupa like, subscribe, dan comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.